Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan untuk persekutuan kita dari persekutuan doa di Kerawang, Cikampek, dan Cikarang dalam rangka memperingati atau menyambut kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan walaupun sampai saat ini kita belum bisa bersama-sama bersekutu, beribadah di gereja, tapi kita boleh tetap bersyukur pada Tuhan untuk waktu dan Tuhan berikan pada kita, tetap bisa mengenang akan kasih daripada Tuhan. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita akan mulai seluruh rangkaian ibadah kita dalam menyambut kenaikan Tuhan Yesus, mari kita datang pada Tuhan untuk menyerahkan pelayanan ini kepadanya. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian nomor 289, Terpujilah Allah.
tunduk kepala, kita akan berdoa pada Tuhan bersama. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh ucapan syukur pada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan melewati hidup hari-hari bersama dengan Engkau. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kami masing-masing dimanapun kami saat ini berada. Kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun saat ini kami sedang bersama-sama dengan keluarga, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah melalui ibadah kami di pagi hari ini, kami senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan hari ini kami boleh mengenang suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, yaitu memperingati Engkau yang saat ini naik ke surga. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami pun akan membaca bagian daripada firman Tuhan dan kami juga akan merenungkan bersama. Biarlah setiap bagian firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, bisa kami fahami dan kami mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, kami ucapkan syukur untuk semuanya dan kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Saudara, di pagi hari ini kita bisa mengenang kembali suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, yaitu mengenang akan kasih Tuhan, di mana Dia sudah mati untuk kita, sudah bangkit untuk kita, dan hari ini seluruh dunia memperingati akan kenaikan Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Oleh karena itu, di pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun saudara berada, yang membawa Alkitab untuk kita bisa kembali membaca firman Tuhan, menengok kembali suatu peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mengingatkan kepada kita bagi anak-anaknya di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 dari ayat 36 sampai ayatnya yang 49, saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?"
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah melalui apa yang kita baca bersama, kita kembali diingatkan pesan-pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus belum naik ke surga. Banyak hal pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada para murid-muridnya, bukan saja untuk para murid, tetapi juga firman Tuhan berguna, bermanfaat bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kita akan menyanyikan pujian bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama. Baik, kita nyanyikan pujian nomor 38. Pujian nomor 38. Pimpin yang setia. Anugerahlah
bahwa pemimpin yang setia tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang memimpin saudara dari sejak masa muda kita dalam firman Tuhan sampai pada masa kita semuanya di usia lanjut. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia memimpin, dalam Yesaya katakan menggendong, melindungi, sampai pada akhirnya kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Saudara, kita menyanyikan pujian kembali, kita renungkan bersama-sama bagaimana pujian mengatakan, Roh Kudus pandukanlah umat Tuhan yang lelah, pimpin kami yang sebal pada jalan yang terjal, dan seterusnya. Menyanyikan pujian ini kembali sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Saudara mendukung pekerjaan Tuhan, persembahan saudara yang sangat dibutuhkan untuk keperluan gereja di dalam menghadapi COVID-19. Dibutuhkan persembahan-persembahan dari saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Seberapa banyak yang Tuhan telah berikan, saya percaya dalam situasi kondisi yang hari ini kita alami bersama, tapi kita masih memberikan atau menyisihkan persembahan untuk Tuhan yang Tuhan telah berikan. Menyanyikan pujian ini kembali, bait pertama, ya, kemudian bait yang ketiga, sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah persembahkan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dalam situasi kondisi
ekonomi kami masing-masing. Tuhan mengetahui apa yang kami saat ini alami, apa yang saat ini kami rasakan, banyak kesulitan yang kami sedang hadapi, tapi kami masih bisa mendukung dan menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan indah. Bukan saja Engkau memberkati kami, tapi gereja pun diberkati oleh Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang Engkau telah pelihara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, sehingga persembahan ini berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Kami mengucap syukur untuk pemberian seluruh jemaat. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Dan saatnya pun kami akan merenungkan firman Tuhan bersama. Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami untuk kami kembali merenungkan akan janji-janji Tuhan yang Kau telah berikan di dalam hidup kami. Dengarkan doa kami bersama di pagi hari ini dan menyerahkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, saya untuk mengingatkan kembali ayat hafalan saudara untuk kita bisa menghafal dan mengingat apa yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Saya ingin membacakannya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu bagian daripada ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan, bahkan kita menghafal. Saudara, ayat ini tidak hanya untuk dihafal dan dilupakan, tetapi cobalah saudara untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena firman Tuhan itu berguna di dalam kondisi situasi apapun yang terjadi, untuk mengajarkan untuk tetap berharap dan bersandar kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bisa mengingat dan bisa menghafalkannya. Saudara, saya ingin kembali untuk mengajak merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang tadi kita sudah baca, yaitu pasal 24. Tadi kita sudah membaca ayat tersebut. Saya ingin melanjutkan ayatnya yang ke-50. Lukas 24 tadi kita sudah baca, 36 sampai ayat 49. Saya membacakan ayat 50 sampai 53 berbunyi demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini sedang menyambut kenaikan Tuhan Yesus, bukan saja saudara dan saya, tapi dunia atau semua anak-anak Tuhan, di mana setiap tahun selalu kita memperingati hari di mana disebutkan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita akan renungkan hari ini, ayat simpel dan sangat penting karena ini merupakan suatu pesan yang Tuhan sampaikan
bukan saja kepada semua murid-murid pada waktu itu, tetapi juga pesan itu berlaku untuk saya, berlaku untuk saudara semuanya yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah merasakan akan kasih setianya yang luar biasa. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-48 dalam Injil Lukas 24, saya akan membacakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Simple, singkat, mudah diingat, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke surga dihitung dari mulai kebangkitannya. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, yang pertama kali yang mencari Yesus atau yang ditemuin oleh malaikat bukan pria, tetapi wanita terlebih dahulu yang mencari melihat kubur Yesus. Dan di situ malaikat berada, dan juga di sisi lain Tuhan Yesus menampakkan diri juga berbicara dengan wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara, mengapa waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian atau dari kubur, dia enggak langsung saja naik ke surga. Tapi masih ada waktu dari kebangkitannya sampai pada waktu kenaikannya yang hari ini kita peringati, itu masih ada jangka waktu selama 40 hari. 40 hari. Nah, 40 hari Tuhan Yesus hidup di dalam dunia untuk apa? Apakah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dari kubur hanya jalan-jalan, lihat-lihat? Enggak. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematiannya justru banyak memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Bukan saja Maria Magdalena. Dari Maria Magdalena atau wanita-wanita yang melihat satu kenyataan bahwa kubur Yesus sudah kosong, maka wanita-wanita itu mulai menyebarkan berita kepada murid-murid yang lain. Di antaranya ketemu dengan Petrus. Petrus kasih tahu dengan wanita-wanita tadi, kubur Yesus kosong. Yesus sudah ada, nggak ada lagi di dalam kubur. Saudara, Petrus seorang murid yang tanggap. Maka ya, Petrus lari terlebih dulu daripada murid-murid yang lain. Dan memang melihat di dalam kubur itu kosong, hanya kain kafannya saja yang ada. Bukan saja Petrus, tetapi Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, saudara. Antara lain juga dia menampakkan diri kepada Thomas. Karena pada waktu itu ada suatu berita yang memang mengakibatkan perasaan daripada murid-murid itu, apakah Yesus bangkit dari orang mati ataukah Yesus itu dicuri oleh orang lain. Karena banyak berita, kalau zaman sekian berita hoax, berita yang sulit untuk dipercaya. Nah, berita itu disebarluaskan oleh imam-imam pada waktu Yesus bangkit dari kematian, merasa takut kemudian menyuap, kasih suap pada orang-orang yang melihat akan kebangkitan Yesus. Dia katakan, nih saya kasih uang sama kamu ya, kalau kamu ketemu dengan siapapun, mungkin juga murid-murid yang lain, katakan bahwa waktu kita lagi tidur, Yesus hilang dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, maka berita itu tersebar di mana-mana. Sehingga mengakibatkan kerisauan dari murid-murid. Mana ya? Di sisi lain mengatakan bahwa Yesus bangkit, tapi di sisi lain mengatakan bahwa Yesus dicuri.
mana yang benar. Maka di dalam keraguan-keraguan seperti itu, saudara, Petrus merasa bingung, mungkin juga putus asa, akhirnya kembali kepada kehidupannya yang lama. Tidak lagi menjadi penjala-penjala manusia, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu sekarang menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi dikala Yesus bangkit, kacau hidupnya, apakah dia bangkit atau dicuri orang lain, maka mengakibatkan dia kembali pada pekerjaan yang lama sebagai orang yang penangkap ikan. Saudara, tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa untuk menguatkan iman para murid-muridnya, untuk menguatkan orang-orang, khususnya murid-murid yang ada keraguan mengenai kebangkitannya, maka dia menampakkan kepada orang-orang yang merasa laku. Pada Thomas dia kata, lihat tanganku, lihat lambungku, lihat kakiku. Baru Thomas percaya bahwa memang dia adalah Yesus yang dia sembah. Maka firman Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Berarti di situ murid-muridnya lengkap. Ada banyak murid-murid yang tadi ada satu keraguan dan lain sebagainya. Maka di sini Yesus datang dengan tiba-tiba. Kalau kita baca dalam ayat tersebut, ya 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tentang Yesus, tiba-tiba berdirilah di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sangat mengejutkan. Ya, kenapa sangat mengejutkan? Karena tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Mereka ada tentu takut, mereka ada perasaan yang mungkin bukan di dalam hidupnya, tapi Yesus memberikan kekuatan kepada mereka, menyatakan kepada mereka, coba kamu lihat, ini saya, aku inilah Yesus. Ya, saudara-saudara, sehingga murid-murid mulai percaya, aku bukan hantu. Kalau kita baca tadi, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Ini aku masih ada tulang, ya. Aku masih ada daging. Saudara, ini adalah satu penampakan yang nyata kepada semua murid-muridnya yang lengkap. Maka ayat selanjutnya kita melihat Yesus masih nanya sama murid-murid. Pertanyaannya apa? Saudara, pertanyaannya, Yesus bertanya, ada enggak padamu makanan? Ayat yang 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah, iya, Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Saudara, kalau saudara umumnya kalau ditanya, saudara sudah makan belum? Kira-kira kalau orang timur biasanya jawabnya apa? Umumnya akan menjawab apa? Ya, saya belum makan. Enggak. Tapi umumnya orang akan menjawab, saudara, saya udah makan. Walaupun perutnya bunyi ya, kutuk gitu, saudara ya. Kenapa? Karena belum terisi. Maka Yesus katakan, adakah padamu makanan di sini? 42. Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Saudara, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, kalau setan, hantu, itu enggak akan makan ikan, enggak. Ya. Ini loh saya. Yesus makan, menikmati apa yang ada dengan roti, saudara-saudara, ya.
Dan ini menguatkan hati para murid-murid, memang Yesus bukan hantu. Tapi itulah Yesus yang memang bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan saja menampakkan diri pada murid-murid 40 hari, tapi Yesus juga memberikan berkat-berkat kepada para murid-murid yang berputus asa. Saudara, di dalam kebangkitan Yesus, maka 40 hari lamanya Yesus masih memberikan satu pengajaran-pengajaran. Masih mengajar, mengingatkan pengajaran-pengajaran yang pernah disampaikan dikala murid-muridnya masih ada di waktu di mana Yesus belum masuki kesengsaraan, belum mati. Banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang disampaikan dengan apa yang akan dialami oleh Yesus. Bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, bagaimana dia naik ke surga, bagaimana dia akan kembali ke dalam dunia. Itulah pengajaran-pengajaran yang diulang kembali setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari lamanya. Diingatkan kembali supaya para murid yang dikumpulkan semuanya ada mengingat dan mengenang kembali. Nah, di dalam sama-sama murid itu bersekutu, di mana Tuhan Yesus itu hadir, ucapan dan kata-katanya jauh sebelum dia mati, dan juga bahkan dia naik sebelum ke surga, saudara, nasihatnya sama, mengingatkan apa sih yang harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Satu berita yang sangat penting bagi dunia ini, yaitu berita mengenai pertobatan, pengampunan dosa yang disediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka sebab itu ketika Yesus sebelum naik ke surga mengingatkan kembali kepada para murid-muridnya, diingatkan untuk menjadi saksi bagi dia. Maka ayat 48 katakan, kamu adalah saksi dari semua ini. Apa yang dimaksud kamu adalah saksi dari semuanya ini? Saudara, tentu dari mulai Yesus, bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus dia bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga, dia melihat sendiri, bukan kata orang lain. Murid-murid menyaksikan sendiri bagaimana cara Yesus naik ke surga. Maka perintahnya kepada para murid-muridnya, hendaklah kamu menjadi saksi bagiku. Hendaklah kamu menyaksikan semua apa yang kamu lihat, semua apa yang kamu saksikan. Kepada siapa? Kepada semua suku bangsa. Saudara, tugas dari gereja, tugas bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan perintahkan, kita semuanya anak-anaknya hendaklah menjadi saksi bagi Tuhan. Pertanyaannya, saudara, gampangkah untuk menjadi saksi bagi Tuhan? Saksi. Menjadi saksi tidak mudah. Menjadi saksi tidak gampang. Tapi semudah apapun, segampang apapun, sesulit apapun, saudara, misi yang Tuhan telah berikan, mau tidak mau, saudara dan saya harus melakukan perintah yang Tuhan berikan, bukan saja kepada para murid-muridnya, tapi kepada semua anak-anak Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan menjadi saksi? Saksi mengenai apa? Semua peristiwa, kata firman Tuhan, kamu saksikan. Kita tidak pernah melihat Yesus naik, tapi kita bisa melihat akan pengajaran-pengajarannya, perubahan di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan menjadi saksi tidak mudah, tapi bagaimana kita bisa menjadi saksi sehingga mungkin suami kita bisa percaya kepada Yesus, istri kita kepada Yesus, atau anak kita, cucu kita bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah tugas
dari saudara dan saya sebagai orang yang pertama kali diselamatkan oleh Tuhan. Saksi menceritakan segala sesuatu yang pernah dialami. Saksi adalah menceritakan sesuatu yang pernah terjadi. Saksi adalah satu kebenaran, bukan merekayasa, bukan mengarang-arang untuk menceritakan kepada orang lain. Tapi menjadi saksi adalah satu pengalaman pribadi untuk dibagikan kepada orang lain, supaya orang lain melalui kesaksian hidup kita, orang bisa menerima Yesus dan percaya kepada Dia. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, saudara, sebelum kita menjadi saksi, memberitakan Injil, saudara, maka yang pertama kali sesungguhnya Paulus mengingatkan, sebelum kamu menjadi saksi Kristus, ingat baik-baik, tidak mudah untuk menjadi saksi Tuhan, saksi Yesus, tapi dibutuhkan, yaitu yang pertama, saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, inilah nasihat dari Rasul Paulus, bagaimana sebelum kita menjadi saksi bagi Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bagian A. Karena itu ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara, sebelum kita bersaksi, ya, bahwa Alkitab bersaksi, kita bercerita kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang kita melihat diri kita sebagai orang Kristen, mungkin anggap kita orang lain haram, apalagi dibacain Alkitab. Mungkin lebih menguatkan supaya orang lebih percaya. Alkitab kecil, bawa Alkitab mimbar supaya orang lebih percaya. Saudara, sulit untuk bisa bertobat menerima Yesus. Tapi yang paling gampang, saudara, Paulus katakan, ingat bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara, surat itu untuk apa? Kalau saudara terima surat, itu satu hal yang luar biasa. Dikala zaman kita sekarang ini zaman milenium, segala sesuatunya serba cepat, hebat. Kalau zaman Orde Lama, Orde Baru dulu ya kira-kira 20 tahun ke sana, saudara, belum ada HP. Yang simpel gampang itu orang surat menyurat, ya, kalau pengen cepat biasanya pakai radiogram atau telegram. Ada telepon barangkali bisa jangkau hanya untuk dang di kota. Tapi untuk desa nggak ada telepon. Ya, nggak ada telepon. Yang ada apa? Orang dari dulu surat menyurat untuk bisa mengetahui keberadaan anaknya mungkin di luar negeri. Hanya melalui surat aja. Mungkin kita pun tahu teman untuk bertemu sulit, tapi melalui surat. Ucapan apa saja bisa telegram. Zaman dulu, ya, zaman Orde Lama, Orde Baru. Tapi zaman sekarang nggak seperti itu, zamannya berbeda. Nah, saya percaya bahwa setiap orang yang menerima surat, saudara, tentu akan dibaca dengan seksama. Bacanya dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Semua orang membaca surat itu pasti dari atas, nggak mungkin dari bawah ke atas atau dari atas loncat ke bawah. Satu kali saya terima surat nyasar dalam pelayanan, ya, saudara. Saya melayani di satu desa, ya, tugaskan di desa dengan hamba Tuhan setempat. Kemudian saya pesan sama rekan kerja, coba kamu ke pusat, aku minta surat kop gereja karena harus membuat, ya, surat keperluan untuk jemaat. Ya, sampaikan.
maka sekretarisnya mengirimkan, saudara kirim. Tapi rupanya melalui bukan sekretarisnya yang mengirim, tapi melalui pengerja yang lain. Saudara, ketika saya terima surat itu, ya begitu saya buka, memang surat itu isinya kepada saya, tapi isinya berbeda. Berbedanya apa? Saya minta surat kop gereja untuk jemaat yang membutuhkan, tapi isinya saudara, surat itu bukan kop gereja, tapi saya baca ini suratnya aneh gitu. Namanya surat nyasar ya, aneh. Anehnya kenapa? Karena anehnya surat itu berisi saudara, surat cinta. Bingung saya, kok surat cinta ya? Ada surat, kemudian saya penasaran, saya baca selembar, 2 lembar, ada 3 lembar gitu, panjang-panjang, tulis, bukan diketik saudara ya. Saya pikir ini siapa yang kirim ya? Saya minta surat kop gereja untuk jemaat, tapi yang saya terima itu bukan kop gereja, tapi surat cinta. Saya penasaran, saya usul semuanya. Oh, saya baru melihat terakhir itu rupanya saudara ada namanya rekan kerja di situ. Saya pikir bingung juga ya, ini orang kok aneh gitu. Tiap kali ketemu ya nggak ada hati, maksud saya gitu loh. Tapi kok suratnya ke saya ya. Kemudian saya tulis sepotong surat, maaf, surat Anda salah kirim. Saya kirim saudara lagi ke teman, itu pasti yang saya, ini syarat kamu balikin lagi, ada kemungkinan salah kirim. Benar saudara, waktu balik lagi, seharusnya si lain tadi pergi ke kantor pos, 1 surat, kop surat itu untuk saya, tapi salah memasukkan. Ya, dimasukin. Kop surat seharusnya untuk saya, tapi kop surat ini untuk pacarnya yang di luar kota. Dia terima. Tapi surat cintanya ke saya, saudara ya. Bingung kan ya? Balikin lagi. Saya balik. Kamu salah surat. Ya. Wah, dia waktu ketemu saya sama saya, kamu ngirim surat yang benar aja. Saya jadi bingung gitu ya. Wah, dia mukanya merah banget. Kenapa? Salah kirim. Saudara ya. Nah, kadang-kadang saudara kita, terus Paulus mengatakan, kamu adalah surat. Kamu adalah surat Kristus yang dilihat, yang dibaca, yang diperhatikan. Jadi kemana saja saudara orang akan melihat, kemana saja orang akan memperhatikan kita, dan surat itu pasti kita akan baca dengan teliti, apa sih isi daripada surat itu. Jangan surat itu dari luar negeri, kemudian ke Kerawang, ya. Zaman dulu, wah surat ini dari pacar, kemudian susah untuk dibaca. Wah, bagaimana caranya? Wah, kita akan ambil kacamata besar supaya tahu maksud daripada surat itu. Nah, Paulus mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang dibaca, yang dilihat, yang diperhatikan. Jadi nggak mungkin saudara membawa Alkitab besar bersaksi, tetapi di dalam kehidupan pribadi kita tidak mencerminkan satu kehidupan Kristus, maka sangat sulit orang untuk percaya mengikuti saudara dan saya untuk menjadi murid Yesus. Saudara, surat dibaca, dilihat, diperhatikan. Di dalam khotbah saya memberikan satu gambaran dalam firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita itu tak beda seperti peragawan dan peragawati. Saya pernah cerita bagaimana peragawan dan peragawati itu tampil di atas pentas. Sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang, cara peragawati pentas di atas itu tertib. Jalannya nggak sembarangan jalan seperti saudara dan saya jalan ngalor ngidul enggak ya, tapi langkahnya diatur, jalannya diatur. Untuk apa? Supaya dengan jalan teratur itu menarik bagi orang-orang yang akan membeli
baju yang dia pakai. Ya, dia pakai baju, modelnya dan lain sebagainya. Itu sangat menentukan apakah dengan cara tampilan seperti itu menarik orang yang hadir. Sangat menentukan. Ya, walaupun saudara, kalau seandainya bahannya itu enggak mahal, bahannya itu murah, tapi cara pembawaannya itu baik, bagus, bahannya murah, orang akan cari kena modelnya atau patronnya. Orang akan suka. Kemanapun orang akan cari penjahitnya siapa sih, alamatnya di mana sih. Mungkin alamatnya jauh untuk dicari sampai pelosok. Bagi wanita nggak jadi masalah. Yang penting modelnya sama. Ya, saudara. Ya, itu gambaran. Orang akan lihat, wah menarik. Maka dia akan rela untuk membeli. Walaupun bahannya katun misalnya, nggak jadi masalah. Orang tertarik dan orang akan mengeluarkan uang mau membeli. Di dalam satu kehidupan kekristenan seperti itu. Ya, saudara, kekristenan akan dilihat dalam satu gambaran seperti ikan dalam akuarium. Waktu kita ada akuarium, kita akan lihat ikan dari segala sisi. Dari kanan, kiri, belakang, bawah. Kalau dalam akuarium kita akan lihat jalannya. Nah itulah hidup saudara dan saya. Kemana saja kita pergi, kemana saja kita berada, orang akan memperhatikan. Maka Paulus menasihatkan pada jemaat di Korintus, kamu adalah surat Kristus. Yang dibaca, yang dilihat, yang diperhatikan. Maka sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, waktu akan bercerita mengenai siapakah Yesus yang bangkit, siapakah Yesus yang naik, dan lain sebagainya, kita bercerita kepada orang lain. Ingat, saudara, bagaimana kehidupan kita masing-masing. Adakah kehidupan kita itu sudah memperkenan hati Tuhan? Kalau hidup kita belum memperkenan hati Tuhan, maka sulit orang untuk mengikuti jejak kita ingin menjadi orang yang percaya pada Yesus. Karena itu firman Tuhan mengatakan kepada saudara, kepada saya, kepada semua, kita adalah saksi daripada Tuhan Yesus. Itu adalah satu perintah. Namun sebelum kita menjadi saksi bagi dunia, maka Paulus ingatkan, ingat, kamu adalah surat Kristus yang dilihat, yang diperhatikan oleh semua orang. Di samping saudara saya sebagai surat yang dilihat, dibaca oleh semua orang, diperhatikan oleh semua orang, maka yang kedua, firman Tuhan mengatakan bukan saja surat, tapi di dalam pergaulan kita. Di rumah, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, ada firman Tuhan menasihat pada kita. Saudara, Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Dalam terjemahan yang lain, setiap kata-katamu itu penuh dengan berkat. Jangan hambar. Saudara, ayat mengatakan, bukan saja surat, saudara surat, saya surat Kristus. Tapi di dalam ayat ini, hubungan dengan kehidupan kita, hari lewat hari, maka orang Kristen harus menjaga ucapannya, kata-katanya harus menjadi berkat. Jangan hambar. Ya, kata hambar itu istilahnya saudara kalau orang masak, ya masak. Kalau makan kok kurang asin ya, maka akan ditambahkan garam
supaya ada rasa. Kalau kurang cabai, ya dikasih cabai yang banyak, nasinya sedikit aja, jadi makan cabai. Artinya saudara sekalian, jangan hambar, supaya hidup kita sebagai orang Kristen, dari tutur kata kita, dari ucapan kita, itu menjadi berkat bagi semua orang. Kenapa saya katakan seperti ini? Posisi kita, kedudukan kita, apapun terjadi. Apakah kita sebagai direktur, apa kita mempunyai modal, atau kita orang yang di atas, kita punya bawahan-bawahan. Ya, saudara, kita harus menjaga kata-kata kita, ucapan kita. Karena kata-kata ucapan kita itu tidak boleh sembarangan. Mau ngomong harus dipikir dulu, keluar dari mulut. Supaya ketika keluar dari mulut, orang diberkati. Jadi gak sembarangan ngomong, lepas kendali dari mulut. Saudara, saya suka dan senang dengan menteri zamannya Presiden Soeharto. Seorang menteri yang kalau ngomong agak susah. Ya. Menteri siapa itu ya? Murdiono, pernah ya kenal Murdiono ya? Itu kalau mau ngomong gitu loh ya. Sehingga wartawan ngomong, "Pak, kalau ngomong kok susah banget, kenapa sih?" gitu. Kok enggak seperti orang lain? Maka dikatakan, "Ya, saya sebagai juru bicaranya presiden, maka saya memikirkan kalau saya ngomong sini dampaknya bagaimana, orang akan senang atau tidak, orang akan marah atau tidak. Maka saya pikir baik-baik supaya orang yang mendengar itu ada rasa senang dan damai. Bukan saja untuk saya tetapi untuk seluruh rakyatku di Indonesia." Saudara, ya, itu memang penting. Jadi mau ngomong, mau bicara, gak boleh sembarangan atas. Mau lepas aja, nggak boleh. Harus dipikir matang-matang karena ucapan dan kata-kata kita, firman Tuhan katakan, hendaklah ucapanmu, kata-katamu penuh dengan kasih, penuh dengan berkat. Saudara, ada orang yang berkata, bertutur kata, nggak jadi berkat, tetapi orang sakit hati. Yang penting apa? Yang penting dia puas. Ya, dengan puas apa yang dirasakan, kalau belum unek-uneknya di dalam hati belum keluar, belum plong, belum marah semuanya, rasanya nggak ada damai. Maka dia marah kepada pembantunya, marah kepada karyawannya, marah kepada siapa saja. Yang penting marah. Kalau sudah, rasanya plong. Ya, memang plong di hati. Tapi saudara enggak plong pada orang yang mendengar. Sakit hati iya, dengki iya, dendam iya. Maka firman Tuhan katakan, mengingatkan pada orang-orang Kristen, hendaklah ucapanmu, kata-katamu penuh dengan kasih, penuh dengan berkat. Saudara, ucapan kata-kata penuh dengan kasih bukan berarti kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar kita diamkan. Enggak. Kasih itu di dalamnya ada satu pengajaran. Kalau melihat ada yang salah, ya harus dinasihatin, dikasih tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan kasih, dengan sabar. Saudara-saudara, itu yang kita perlu belajar bersama. Saudara dan saya adalah saksi Tuhan. Sebelum kita menjadi saksi bagi keluarga kita, saksi bagi dunia, saksi bagi orang lain, maka diingatkan, ingat baik-baik anak-anakku, kamu adalah surat Kristus yang dibaca, yang dilihat, ya. Karena itu kamu harus waspada, kamu harus jaga baik-baik dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, hendaklah hidupmu melalui ucapanmu, melalui kata-katamu. Kata-katamu harus penuh dengan kasih, ucapanmu harus penuh dengan berkat. Bukan melihat yang salah diam, tetapi tetap harus mengasihi dan memberikan suatu nasihat. Yang terakhir, saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga
Bukan hanya untuk diri sendiri naik, ya sudah, enggak. Tapi Yesus naik ke surga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, aku pergi meninggalkan kamu kembali, saudara. Ya, aku menyediakan tempat bagi kamu sekalian. Jadi kepergian Yesus naik ke surga ada gunanya, ada manfaatnya. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Kalau kita ke gereja, tempatnya, tempat duduknya masing-masing ya. Kalau udah ke situ aja dengan setia, bagus sih ya, supaya pendeta gampang absennya gitu. Tapi saudara ada yang pindah ke sana, pindah ke sini. Surga kita nggak tahu nomor berapa kursi kita, di mana kita, di depan, di tengah, di belakang, nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa surga ada tempat yang indah yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara dan saya dijadikan sebagai saksi bagi Tuhan. Saksi tidak gampang, tapi saksi hal yang penting. Sebelum kita bersaksi harus kembali pada dirinya sendiri. Diri saya, diri saudara, bahwa saudara saya surat yang dibaca, dilihat bagaimana cara hidup kita. Yang kedua, tutur kata kita, ucapan kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, Yesus naik menyediakan tempat yang kekal, yang kita rindukan. Dan biarlah 3 bagian dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saudara, kita menjadi saksi-saksi yang hidup untuk membawa satu dampak perubahan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih bagian daripada firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan, perintah Tuhan untuk kami menjadi saksi, bukan saksi jauh, tapi jadi saksi kami di rumah. Jadi saksi di tetangga lingkungan kami, menjadi saksi di rumah, menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kami, untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menyadari bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang Kau utus untuk memberitakan akan nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami dalam menjadi saksi supaya kami sungguh-sungguh mencerminkan suatu kehidupan Kristen yang benar. Melalui ucapan dan kata-kata kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami terima kasih bahwa kepergian Tuhan surga untuk menyediakan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita datang pada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kita berlutut masing-masing di tempat kita. Kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama di pagi hari ini. Ada banyak hal yang kita akan doakan. Untuk itu biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita mendoakan untuk hal-hal yang patut dan pantas kita doakan. Saudara, sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat pujian pada Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa
kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kita Maha Kuasa. Saudara, di pagi hari ini mari kita berdoa. Pertama, marilah kita dengan hati yang sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan mendoakan untuk 10 pagi kebaktian menyambut hari Pentakosta yang akan dimulai pada hari Jumat 22 Mei jam 6 pagi melalui live streaming. Supaya Tuhan memimpin semua persekutuan doa di dalam menyambut hari Pentakosta, agar Tuhan campur tangan di dalam hidup seluruh jemaat, seluruh saudara-saudara kita, masing-masing mengingat akan kasih setia Tuhan. Ambil bagian 10 pagi untuk bisa datang kepada Tuhan waktu yang Tuhan telah berikan. Mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama selama 10 pagi, agar Tuhan campur tangan di dalam pelayanan selama 10 pagi atau 10 hari yang akan dilayani hamba-hamba Tuhan yang telah siapkan. Mari kita akan doa untuk hal ini bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk persekutuan kami selama 10 pagi menyambut hari Pentakosta, di mana kami akan ada persekutuan bersama mulai tanggal 22 Mei. Tuhan memimpin yang kami mulai jam 6 melalui live streaming. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk mempersiapkan diri masing-masing, hati masing-masing, supaya 10 pagi yang akan kami mulai bisa menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kepada kami begitu luar biasa janji-janji Tuhan yang Kau berikan, yang Kau janjikan, bukan di zaman murid-murid, tetapi juga berlaku pada zaman kami saat ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami bersekutu, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami percaya kehadiran Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk semua. Inilah doa permohonan kami kepada Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga mendoakan untuk kebaktian hari Minggu 24 Mei 2020 jam 6 dan jam 8 yang akan menyampaikan firman Tuhan hamba Tuhan Pendeta Fukri Tiantara. Sudah doakan supaya firman Tuhan yang akan disampaikan melalui siaran langsung atau live streaming menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar akan Injil yang diberitakan melalui hambanya. Kita berdoa supaya ibadah ini menjadi berkat bagi kita, bahkan bagi seluruh orang yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami pun berdoa, ya Tuhan, untuk ibadah kami tanggal 24 Mei, kami mulai jam 6, jam 8 melalui ibadah di gereja. Streaming Tuhan pakai hamba Tuhan yang melayani, Bapak Pendeta Fukri Tiantara. Tuhan tolonglah supaya hamba-Mu mempersiapkan segala sesuatunya dan Tuhan memberikan tubuh yang sehat pada waktunya atau saatnya tiba. Tuhan pakai menjadi sarana berkat bagi kami yang mendengar firman Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan, bahkan bagi semua orang dimanapun mereka berada, diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap berita yang disampaikan tidak akan kembali dengan hampa,
tapi akan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Inilah permohonan doa kami kepada Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita juga mendoakan untuk kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu mulai jam 10. Sudah juga melalui firman Tuhan yang sampaikan, streaming, anak-anak Tuhan, guru-guru yang mempersiapkan segala sesuatunya supaya para orang tua, bapak, ibu, saudara-saudara yang mempunyai anak-anak, mempunyai cucu yang tinggal di rumah saudara mendampinginya untuk bisa mendengar firman Tuhan pada anak-anak, bukan saja kita yang dewasa, tapi anak-anak Tuhan juga diberkati melalui firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh semua guru-guru yang ada. Mari kita doakan untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu bersama. Bapa kami di dalam surga, kami juga mendoakan untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu yang dimulai Tuhan jam 10 melalui ibadah firman Tuhan yang sampaikan oleh guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami sebagai orang tua mendampingi anak-anak kami, mendampingi cucu-cucu kami, supaya mereka pun bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu melalui siaran streaming dan menjadi berkat bagi anak-anak. Karena anak-anak pun perlu mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja kami yang dewasa, tapi anak-anak kami diberkati juga melalui firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh gereja. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mendoakan untuk petugas pelayanan sound system, seluruh para petugas pelayanan yang Tuhan pakai untuk memegang peralatan-peralatan yang telah ditugaskan menjadi satu talenta bagi saudara-saudara kita yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebaktian live streaming, bahkan juga untuk saudara-saudara kita yang terlibat dalam ibadah setiap hari Minggu. Saudara doakan supaya tidak ada gangguan, khususnya untuk koneksi internet yang dipakai, supaya berita Injil bisa sampai kepada para pendengar, bukan saja kita sebagai warga gereja, tapi Injil bisa didengar oleh semua orang di dunia ini. Maka kita perlu doakan untuk para petugas sound system, saudara-saudara kita yang setia melayani, bahkan kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan. Tuhan juga memberkati internet yang kita pakai bisa berjalan dengan baik. Mari kita doa. Bapa kami di dalam surga, kami juga mendoakan untuk petugas pelayanan sound system, saudara-saudara kami yang telah bertugas memegang apa yang Tuhan telah percayakan dengan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan tubuh yang sehat, keahlian di dalam mengoperasikan semua peralatan yang ada. Terlebih kami doakan untuk internet yang dipakai, supaya tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, sehingga siaran langsung bisa mengena di hati semua orang dan Injil diberitakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam setiap tugas dan pelayanan yang ada. Injil membawa satu dampak perubahan bagi kami, bagi seluruh dunia, untuk memberitakan kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita mendoakan juga untuk seluruh jemaat, saudara, jemaat di Kerawang, Cikampek, Cikarang, dalam menghadapi keadaan situasi kondisi Corona atau COVID-19, agar kita tetap kuat menghadapi dengan iman kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak gelisah, kita tidak takut, tapi kita percaya bahwa di tangan Tuhan segala sesuatu kita menjadi berkat bagi orang lain. Di tangan Tuhan segala sesuatu yang mengatur, bukan manusia, tapi segala sesuatu Tuhan punya rencana, dan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik dan terindah bagi saudara sebagai jemaat. Harapan kita hanya kepada Dia. Dalam situasi kondisi apapun, kita tidak perlu gelisah dan takut dan khawatir. Kita berserah kepada Tuhan. Mari kita doa bersama-sama untuk hal ini. Bapa kami di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan dalam situasi kondisi COVID-19 atau Corona yang menyerang
yang tiba-tiba kepada siapapun bisa terjadi. Tuhan, kami sebagai anak-Mu mohon perlindungan daripada Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami tahu dunia yang mengatur Tuhan. COVID-19, segala sesuatu sepengetahuan Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau melindungi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bungkus kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Ajar Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang sedang kami hadapi, apapun kesulitan dan kesusahan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Karena itu harapan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa untuk semua. Inilah doa kami kepada Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita akan mendoakan juga untuk sekolah iman, untuk guru-guru yang mempersiapkan segala sesuatu yang perlu diajarkan kepada anak-anak, supaya para orang tuanya bisa dengan sabar mengajar putra-putri mereka. Mereka sabar menghadapi anak-anak yang Tuhan titipkan untuk membantu mereka belajar. Mendoakan juga untuk guru-guru. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesabaran dalam mengajar anak. Saudara, kita doakan juga bagi calon-calon murid-murid yang baru, agar Tuhan menggerakkan semua anak-anak untuk bisa belajar. Tidak hanya pengetahuan yang diisi, tapi Injil juga diberitakannya kepada mereka. Kita akan doakan juga untuk seluruh kebutuhan sekolah. Bahkan kita mendoakan untuk pembangunan gedung yang hari ini tetap dikerjakan, membutuhkan dana, membutuhkan biaya, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Kita akan doa hal ini bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami pun mengucap syukur, mendoakan untuk sekolah iman, mendoakan untuk para guru yang Tuhan telah pakai menjadi sarana berkat bagi anak-anak kami, untuk bisa mengajar dengan sabar, mengajar dengan setia, apapun yang mereka sedang hadapi, untuk Tuhan pakai menjadi sarana berkat bagi anak-anak kami. Terlebih juga mendoakan untuk para orang tua, mereka masing-masing di mana mereka berada. Tuhan memberikan mereka kesabaran di dalam menghadapi putra-putri mereka untuk belajar mengajar. Untuk para orang tua, ada satu kesempatan untuk bisa menjadi guru, menjadi teladan bagi putra-putri mereka di rumah. Tuhan, kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan telah berikan. Dan hamba menyerahkan juga untuk pembangunan sekolah yang sedang berlangsung sampai saat ini. Tuhan mengetahui akan kebutuhan, dana yang kami butuhkan, keperluan-keperluan. Tuhan, biarlah segala sesuatunya hanya kepada Engkau saja kami berharap. Mendoakan untuk para tukang, mendoakan untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan pembangunan sekolah. Memberkati mereka, memelihara mereka, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak Tuhan inginkan dan kami inginkan bersama. Tuhan, inilah kerinduan doa-doa kami. Hanya kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang terakhir, saudara, mari kita mendoakan untuk negara dan bangsa kita, Presiden Joko Widodo dan wakilnya, mendoakan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, mendoakan juga dimanapun sudah berada, sekarang diterapkan PSBB, bila kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, ada waktunya kita keluar, ada waktunya kita berdiam diri di rumah dengan sabar, menantikan segala sesuatunya bisa selesai dengan baik. Terlebih juga kita mendoakan untuk tim medis, dokter, perawat, bahkan para pejuang-pejuang yang menangani COVID-19. Tuhan pelihara anak-anak Tuhan, Tuhan melindunginya. Mari kita doakan untuk kedua hal ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Hingga saat ini kami sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, bukan saja menghadapi COVID-19, kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan saudara kami yang lainnya. Tuhan, banyak hal yang sedang dihadapi. Pemerintah kami mendoakan untuk Presiden Joko Widodo, mendoakan untuk kabinet yang ada, mendoakan untuk semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Terlebih mendoakan untuk pemerintah daerah dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, melindungi pemimpin kami, bupati kami, untuk bisa mengatur daerah-daerah yang Tuhan telah percayakan dengan semuanya campur tangan daripada Tuhan. Kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan, mendoakan pemerintah yang ada. Mengingat juga mendoakan para medis,
anak-anak Tuhan, baik mereka sebagai dokter, mereka sebagai perawat, apapun yang Tuhan telah percayakan, mereka bisa melakukan dengan cinta kasih seperti Tuhan telah mengasihi kami. Jadikanlah kami berkat, kesaksian hidup, supaya orang lain pun diberkati melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Tuhan, inilah permohonan kami, doa kami bersama, hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, saudara, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita masing-masing, berharap pada Tuhan, agar Tuhan memimpin dan menolong kita. Mengakhiri pagi hari ini persekutuan bersama, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa, setelah itu kita akan nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Tuhan, akhirnya kami bersyukur, terima kasih untuk waktu kesempatan hari ini. Kami bisa merenungkan firman Tuhan, kembali kami mengingat akan janji-janji Tuhan. Bahkan kami belajar untuk mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Jadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Supaya kehidupan kami mencerminkan suatu Kristus yang diam di dalam hati kami. Yang merubah, membentuk kami sebagai anak-anak yang mengasihi dan mencintai Engkau. Kami saatnya akan tiba kembali ke tempat kami masing-masing. Bahkan kami yang bekerja, kami yang melayani. Apapun yang hari ini kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.